Halo Aquarius, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan doa dan harapanmu yang akan terkabul dalam hitungan hari. Kira-kira doa apa aja ya? Nggak semua resonate karena ini general reading atau pembacaan umum ya, bukan pembacaan pribadi, tapi pasti ada salah satu yang akan terijabah kalau kayak kita mengafirmasikannya gitu ya. Kalau kalian ingin dibacakan secara pribadi, silahkan ya kontak saya di nomor WhatsApp yang sudah saya tampilkan di layar video ini. Seperti biasa di atas layar atau bawah layar ya. Konsultasi pribadi berbiaya via WhatsApp. Tinggal ditanya dulu tentang harganya. Nanti kalau kalian sudah siap, baru kita laksanakan pembacaan pribadinya ya. Kita ambil 3 kartu. Mau tanya soal karir, keuangan maupun percintaan atau soal magic. Mau membersihkan aura, buka aura positif, aura negatif, membersihkan aura negatif dan buka aura rezeki atau aura jodoh, silahkan ya. Oke, kita minta lagi dari Romance Angels. Satu kartu, ada kodependensi. Bottom of the decknya ada make the effort. Kita minta dari Oracle of the Fires, ada magical gateway. Wah, keren ini, asik ini. Bottom of the decknya ada nature sign ya. Kemudian dari Love Oracle ada fotograf ya. Bottom of the decknya ada key on a ring. Kemudian kita minta dari kartu intuisi, bantuan dari kartu intuisi ya. Pesan semesta maksud saya. Pesan semesta ini bakal membantu kamu untuk menemukan jalan keluar atau mencapai tujuan. Kita minta 3 ya. 1, 2, 3. Oke, kita minta lagi bantuan kartu-kartu mungil ini di toples ajaib yang membantu mengakuratkan pembacaan saya. Kita kocok-kocok dulu baru kita pilih salah satu. Di sini ada Bunda dan ada apa nih, terlambat ya. Bunda, kenapa terlambat? Kalian menyadari tentang kasih sayang Bunda. Di dalam dirimu ada keajaiban. Wah, keren. Terlahir kembali. Oke. Nanti kita cek untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dan kita minta inisial nama kalian dan juga tanggal lahir dan usia serta angka keberuntungan. Oke, jadi kita lihat di sini ada Bunda, terus di dalam dirimu ada keajaiban, lalu terlahir kembali. Oke. Saya lihat di sini kalau kita flashback ya, keinginan doa dan harapan kamu sebenarnya beberapa dari kalian ini tuh sudah pasrah ya, mengalir aja karena sudah banyak kekecewaan ya, sudah banyak kekecewaan yang kamu alami baik dalam hal karir, keuangan maupun percintaan ya. Merasa dirugikan, merasa dimanfaatin, merasa ya karena tidak sesuai ekspektasi gitu ya, dan kamu sangat merindukan keajaiban gitu ya. Saya lihat kamu sudah mulai menatap ke depan untuk gimana ya caranya kamu bisa starting dari awal lagi dalam pengharapan kamu. Kalau ini dalam hal karir ya, kamu sudah mulai menata punya banyak planning gitu ya, punya banyak pilihan ini ya. Ada key on a ring ya, ada banyak hal yang sudah kamu pikirkan untuk strategi kamu ke masa depan nanti gitu. Maksudnya kamu mulai starting untuk planning yang terbaru untuk kamu realisasikan gitu ya. Sudah ada tertanam di otak kamu gimana ya cara saya bisa
keluar dari kerumitan, kesulitan, kemandekan ini gitu ya. Dan akhirnya kamu menemukan banyak ide dan pikiran kamu mulai tercerahkan oleh ide-ide tersebut dan mulai punya banyak harapan, punya banyak pilihan. Jadi ya, tapi untuk sekarang ini kamu masih dalam tahap proses untuk merealisasikannya. Jadi masih langkah awal lah ya. Beberapa dari kalian sudah berproses tapi masih menanti hasil gitu. Kalian berusaha untuk mengalir aja, mengerjakan setulus hati aja gitu ya. Menjalani hubungan pun yang seadanya aja gitu ya. Yang ngalir aja gitu. Kalau dalam hal percintaan itu kamu ya nggak apa-apa gitu, sudah dikecewakan, udah dirugikan, ya ngalir-ngalir aja dulu, santai-santai aja dulu gitu ya. Beberapa dari kalian yang sudah kecewa banget, sudah menarik diri ya, sudah menarik diri dari hubungan. Kalau udah pasrah, terserah ini hubungan mau lanjut atau enggak, udah deh, saya udah pasrah gitu. Ada beberapa dari kalian juga memilih untuk mundur aja, tapi masih belum bisa move on total, masih ada kerinduan yang menggerogoti kamu ya. Dan beberapa dari kalian yang dalam hubungan rumah tangga, saya lihat kamu kecewa, kamu berusaha bertahan dengan hubungan rumah tangga ini karena ada anak ya. Ya kamu hanya ya berpikir bahwa ya sudah, yang penting dia masih peduli sama anak-anak, nggak apa-apa. Sekarang saya harus gimana caranya membuat diri saya lebih berarti, hidup saya lebih berarti, lebih bahagia, tanpa harus mengharapkan kesempurnaan kebahagiaan dari siapapun kecuali kebahagiaanku sendiri dan anak-anakku gitu. Kalau dia mau bahagia denganku, ya sudah, biarkan dia yang berjuang sendiri. Saya sudah tidak lagi bergantung dan tidak mengharapkan gitu. Ya kamu ngalir aja sih, pasrah aja gitu. Yang penting masih ada lagi kepeduliannya terhadap anak-anak, dan kamu juga lebih sayang kepada anak-anak, dan kamu lebih peduli pada kemajuan kamu, value kamu, karir kamu, dan keuangan kamu. Itu aja. Ya udah nggak mau pusing lah, karena kalian tuh sudah berkali-kali kecewa gitu ya, dan masih aja tidak ada perubahan. Dan ya udah, lebih baik kalian tuh ngerasa udah deh, berdamai dengan keadaan aja ya, berdamai dengan kenyataan aja gitu. Yang penting baik-baik aja gitu. Nggak terlalu mendramatisir lagi gitu, maksudnya nggak terlalu merespek hal-hal yang negatif. Ya dibawa enjoy gitu, lebih ke pemikiran positif sih kamu, saya lihat ya. Dan doa dan harapan kamu yang bakal terwujud ya. Dalam hitungan hari nanti saya lihat ada Wheel of Fortune ya. Ini saya lihat kamu rajin banget untuk ibadah ya. Kamu sudah mulai khusyuk nih di sini ya. Kamu mulai rajin beribadah, kamu mulai fokus beribadah gitu ya, berkat dari masalah-masalah yang sudah kamu lewati, kekecewaan yang berkali-kali ya, kerugian demi kerugian yang sudah kamu lewati ya. Di sini kamu lebih banyak pasrah dan menarik diri dari hubungan-hubungan toksik, hubungan-hubungan yang merugikan, hubungan-hubungan yang sia-sia, problem-problem yang negatif ya, hal-hal yang meracuni pikiran, hal-hal yang membuat kamu jadi gegana, segala merana, itu sudah kamu tepiskan, karena kamu lebih menarik diri untuk lebih fokuskan diri pada spiritualitas supaya mendapatkan kedamaian gitu, supaya lebih bisa berjalan dengan damai dalam hidup ini gitu, menghadapi kenyataan dalam damai gitu ya. Akhirnya nasibmu berubah ya. Di sini ada Wheel of Fortune. Syukur-syukur ya, kamu dari zodiak yang lain saya lihat baru kamu nih yang dapat Wheel of Fortune. Nasib kamu sedang berubah ya, sedang mulai naik ke tingkat atas gitu ya, berputaran roda. Jadi level atas sedang berpihak pada kamu, jadi kamu sedang digeserkan ke atas. Akhirnya kekecewaan kamu terobati ya. Saya lihat di sini beberapa dari kalian ini sangat patuh sama bunda ya, orang tua kalian ini ya. Beberapa dari kalian menyesal karena sudah terlambat. Ada
merasa terlambat berbuat baik sama orang tua karena sudah meninggal ya. Tapi di sini kalian, yang penting di saat ini kalian sudah menyadari dan lebih rajin untuk mendoakan, mengirim doa kepada orang tua kalian ya, ibu atau bapak ya. Dan akhirnya sebenarnya ya, saya lihat di sini doa orang tua kalian tuh sudah mulai terkabulkan. Walaupun mereka sudah tidak ada di dunia ini, tetapi doa mereka tuh masih berlaku pada kamu, hanya waktunya aja. Dan mungkin ini saatnya kamu mendapatkan jawaban dari doa dari orang tua kamu dan juga doa-doa kamu, karena kamu sudah mulai insaf, karena kamu sudah mulai menarik diri dari hal-hal negatif. Akhirnya jalan doa kamu dan orang tua kamu itu menyatu ya, dan jalan kamu mulai terbuka ya, dan masuklah jawaban untuk doa dari orang tua kamu itu sudah mulai berpihak padamu, karena kamu di sini sudah bersih, sudah spiritual, karena kamu sini sudah banyak membersihkan diri, sudah pulang ke diri kamu sendiri, sudah sadar diri ya. Jadi energi-energi negatif itu sudah terhempaskan dan terbukalah jalan positif kamu, jalan titik terang kamu sudah mulai kebuka ya. Jadi kamu sudah menemukan kunci-kunci untuk jawaban atas doa-doa kamu, dan akhirnya doa ibumu sudah mulai dikabulkan untuk kamu gitu. Doa khusus dari ibumu yang sudah pernah beliau doakan dulu ya. Ini untuk doa ibumu yang masih hidup maupun yang sudah meninggal pun saat ini sudah mulai terkabulkan untuk kamu, karena kamu sendiri yang membukanya dengan pemikiran yang positif ya, dengan diri kamu yang sudah beralih ke spiritualitas. Nah, situlah jalan masuk titik terang hidup kita, ketika kita sudah membersihkan diri, ketika kita sudah mulai insaf ya. Di situ baru jalan segala doa dari orang tua kita maupun doa kita sendiri tuh mulai kebuka, masuk gitu, ada jalan masuknya gitu ya. Nah, akhirnya keberuntungan berpihak kepada kamu. Saya lihat di sini yang kamu rindukan, yang kamu ngerasa mustahil, akhirnya terwujud ya. Kamu ngerasa ini ajaib banget ya. Ajaib banget, tapi itu terjadi ya. Saya lihat di sini kamu akan merasakan kedamaian ini menyatu dengan alam ya. Ini ada nature sign ya. Jadi dirimu ya, yang tadi kamu inginkan kedamaian, kamu mendapatkannya. Jadi kamu tuh di mana aja, alam semesta menerima kamu, menyambut kamu, maka dalam suasana apapun kamu mampu berdamai dengan keadaan gitu ya. Ya, jadi karena alam semesta sudah mendukung, sudah welcome sama kamu, jadi kamu kemana aja tuh dapat aja dapat aja tuh energi positif, energi yang damai, energi yang menyenangkan ya, meringankan, membersihkan gitu ya, dan mencerahkan gitu, mencerahkan pikiran, mengademkan gitu ya. Di sini saatnya kamu bertemu dengan ketulusan ya, ketulusan yang kamu inginkan. Mungkin kemarin kamu selalu ditipu, dimanipulasi, dirugikan, dimanfaatin ya, dihianati, dikecewakan. Udahlah, itu satu paket penderitaan yang sudah kamu alami itu sekarang tuh kayak sudah dibuang ya, akhirnya dibuang juga gitu oleh semesta, karena kamu berhak mendapatkan ketulusan ya. Jadi jiwa tulusmu yang selama ini kamu ngerasa sudah sia-sia, dibuang-buang kepada orang-orang yang gak tulus, akhirnya terjauh karma baik ya berpihak padamu, dan akhirnya kamu menemukan orang-orang yang tulus aja gitu, dalam hal pekerjaan, dalam urusan keuangan, maupun ya orang-orang yang jujur, orang yang tulus, orang-orang yang positif gitu, maupun percintaan juga gitu. Jadi beberapa dari kalian yang masih mencari cinta, sedang gelisah galau merana ya, ini menemukan cinta sejati ya. Apa yang sudah kalian doakan akan seperti yang kalian doakan. Seseorang sosok yang kalian inginkan ya, yang kalian rindukan, yang kalian inginkan, yang sudah lengkap nih di pikiran kalian. Saya ingin jodoh seperti ini, itu sudah di save oleh alam semesta dan diberikannya kepadamu, yaitu orang yang sevibrasi dengan kamu, orang yang sefrekuensi dengan kamu gitu ya, orang yang setulus hati kamu gitu ya. Dan kamu yang sudah pacaran lama ya, saya lihat di sini
akhirnya kekecewaan kamu tuh kayak berubah menjadi kebahagiaan, karena akhirnya pasangan kamu ya mulai menyadari value kamu, mulai menyadari betapa berharganya diri kamu, karena di sini kamu sudah menarik diri, banyak introspeksi, banyak perubahan ya, kamu mulai bercahaya ya. Aura kamu mulai terpancar, bercahaya, aura positif kamu, sehingga menarik dia yang tadinya kayak cuek gitu, akhirnya menjadi kan kamu itu adalah pusat perhatiannya. Sekarang dia akan memprioritaskan kamu dan bahkan akan ke jenjang yang lebih serius nih ya. Kalian akan memiliki pernikahan yang bahagia dan punya anak-anak yang cantik dan tampan, soleh-soleha, amin. Dan untuk kalian yang sudah menikah, saya lihat di sini hubungan kalian ini akan baik-baik saja kok ya. Ada keajaiban yang terjadi ya, sehingga apa ya, saya lihat di sini kayak ada kesadaran ya. Mungkin dia mendapat hidayah ya, pasangan kamu ini akhirnya mendapat hidayah. Kemarin mungkin dia terkoneksi dengan hubungan lain, mencari kebahagiaan sesaat, akhirnya dia sadar ya, dia kembali pulang karena kamulah rumahnya ya. Dia merasa kamu adalah tempat dia kembali, tempat dia berteduh gitu, harapan dia gitu, satu-satunya gitu ya. Dan untuk hal cinta karir dan keuangan kamu, saya lihat di sini ada keajaiban yang terjadi sehingga merubah nasibmu menjadi 180 derajat ya. Ini ada magical blessing ya. Jadi kamu tuh diberkahi gitu ya. Jadi apapun yang kamu geluti dalam bidang bisnis ya, karir kamu itu, pekerjaan kamu sebagai seorang pegawai negeri atau seorang karyawan atau seorang pebisnis, kamu adalah seorang punya kedudukan ya. Ada beberapa dari kalian ini punya kedudukan yang tinggi juga dalam sebuah instansi atau perusahaan, atau kalian adalah bosnya ya. Dalam usaha tersebut ya, saya lihat ada kenaikan dalam kemajuan lah ya. Ada kemajuan yang mendatangkan cuan-cuan. Ini kamu akan mendapatkan keberuntungan. Ini sebenarnya ajaib banget, tapi itu terjadi ya. Gitu. Akhirnya lelah kamu terbayar, akhirnya kekecewaan kamu diganti dengan kebahagiaan, kamu bisa tersenyum lagi. Ada kerjasama yang solid dan komit ya, sehingga inilah titik awal kamu menemukan pencapaian yang paling terindah, yang sesuai ekspektasi selama ini gitu ya. Dan keuangan kamu akan semakin ya, kamu akan menikmati hasil lah ya. Saya lihat di sini ya, kamu akan menikmati hasil. Ada sebuah keajaiban yang terjadi ya, di dalam dirimu ada keajaiban ya di sini ya. Dan kebetulan di sini ada juga magical blessing ya, sehingga di sini kamu tuh kayak diberkati keajaiban. Jadi dalam diri kamu sebenarnya ada keajaiban. Mungkin kamu punya berasal dari turunan orang aulia ya, leluhur kamu tuh orang-orang baik. Akhirnya kamu juga mendapatkan titisan gitu ya. Kamu tuh seperti kayak dapat kayak titipan dan warisan leluhur gitu ya, sehingga kamu mampu memberkahi orang lain. Maksudnya gini, kamu bisa menjadi motivasi buat orang lain, kamu bisa menjadi seorang motivator, kamu bisa menjadi orang yang pantas menjadi panutan gitu ya gitu. Kamu akan semakin berwibawa, dan apapun yang kamu tunjukkan itu akan menjadi panutan bagi orang-orang di sekitar kamu gitu ya. Ada sebuah keajaiban dalam dirimu ya, itu banyak yang akan jadi kayak kamu tuh, kehadiran kamu tuh sangat dibutuhkan, dirindukan, diharapkan gitu, dalam sebuah pertemuan, dalam sebuah organisasi, atau dalam sebuah perkumpulan, atau dalam sebuah
pekerjaan tuh kayak penting banget kamunya gitu, harus ada gitu. Kalau nggak ada kamu nggak asik gitu. Kalau nggak ada kamu semuanya nggak akan berjalan lancar kalau dalam pekerjaan gitu. Dalam pertemanan atau organisasi tuh kayak nggak ada kamu tuh nggak hidup gitu. Ya itulah keajaiban. Dan apa ya, banyak hal yang akan kamu ciptakan atau yang berasal dari kamu itu menjadi sangat bermanfaat bagi orang lain dan sangat dibutuhkan oleh orang lain. Karena itulah ya, pokoknya nanti kamu rasakan sendiri deh ya. Ada keajaiban di dalam dirimu. Jadi ya gitu, ketulusan kamu, aura positif kamu membuat kamu tuh bersinar, dan kamu tuh kayak diangkat derajat kamu di diangkat posisi kamu gitu. Pokoknya harus disukseskan karena kamu tuh punya basic yang luar biasa. Ada sebuah keahlian dalam dirimu yang patut untuk dijadikan prioritas, untuk diapresiasi gitu, dihargai, diberikan hadiah gitu ya, gitu. Pokoknya kamu menjadi penuntun nantinya. Amin. Ya. Kamu nggak usah khawatir. Beberapa kali kalian sudah banyak dikecewakan, udah termanipulasi, sudah ya pokoknya banyak merasakan kerugian atau kekecewaan, merasa dipojokkan, merasa dibuang, atau merasa ya dibuang oleh keluarga. Beberapa dari kalian ya dibuang oleh pasangan ya, ditipu, dihianati ya. Nggak usah khawatir karena di sini akhirnya doa-doa kamu akan terkabul ya. Kamu akan punya banyak pilihan, banyak yang akan suka padamu, banyak akan sayang padamu, banyak yang akan menyambutmu. Tinggal kamu pilih aja yang mana yang pantas menjadi orang kepercayaan saya dalam hal pekerjaan ya. Kalau banyak juga pilihan untuk kamu menjadikan seseorang itu pasangan hidup ya, banyak pilihan orang-orang yang tulus yang berdatangan kepada kamu. Tinggal kamu pilih yang terbaik aja, yang sevibrasi aja, yang paling cocok aja untuk kamu. Jadi nggak usah flashback lagi lah kepada orang-orang yang toksik kemarin, nggak usah lah, pokoknya move on aja lah ya. Dan memang ini karena situasinya sudah berubah ya, kamu sudah mendapatkan hak kamu ya, makanya kayak dengan sendirinya kamu bisa move on total ya. Drastis itu, perubahan drastis. Kamu bisa move on total berkat dari kehadiran seseorang yang atau beberapa orang yang akhirnya membuka pikiran kamu, bahwa akhirnya kamu sadar bahwa wah, diri gue ternyata masih berharga, berarti ya, masih laku lah ya. Ternyata masih banyak yang menginginkan saya gitu, saya masih laku gitu. Saya mahal gitu. Kamu akan sadar diri itu ya. Demikian Aquarius ya. Jadi soal rezeki ya, sudah sesuai dengan kerja keras kamu, perjuangan kamu selama ini ya. Keuangan kamu akan naik ya, keuangan kamu akan sesuai dengan pencarianmu, kerja kerasmu gitu. Mari kita cek tentang ini pesan semesta ya. Bersihkan energimu karena saat ini ada yang berusaha menghalangi karirmu melalui magic. Nah, ada yang tidak rela sih kamu sukses, ada yang nggak happy melihat kamu bahagia, ada yang nggak setuju kalau kamu itu naik pangkat atau akhirnya bisnis kamu sukses. Jadi tolonglah bersihkan energi kamu ya. Kalau butuh ya silakan kontak saya, siapa tahu saya bisa membantu untuk pembersihan energi negatif atau buka aura jodoh atau aura rezeki ya. Silakan, karena memang energi kamu harus dibersihkan ya. Dengan ibadah juga kita bisa membersihkan energi negatif itu atau energi-energi magic. Kalau nggak bisa ya butuh cari bantuan ya. Kode semesta ketika kamu dijatuhkan, disitulah kamu berkobar untuk bangkit ya. Kamu ini orang yang pantang menyerah ya. Jadi ketika orang menjatuhkan, beberapa dari kalian tuh langsung disitulah kamu serius untuk bangkit, disitulah kamu bersemangat untuk bangkit ya. Tapi beberapa dari kalian yang sedang down ya, sebenarnya kamu nggak usah terlalu lama-lama ya lelap dalam kejatuhanmu dan kekecewaanmu ya. Jangan terlalu larut dalam kekecewaan. Seharusnya di situ kamu gunakan kesempatan untuk bertolak lebih tinggi, maju ya.
berkobar lagi ya, bangkit lagi, karena dengan satu langkah atau satu gerakan atau satu tindakan untuk bangkit akan ada 1000 dukungan dari alam semesta, karena ini ada magical blessing ya, dan juga di dalam dirimu aja ada keajaiban, tinggal dipicu aja melalui tindakan awal, harus di starting. Kalau nggak di starting ya akan mandek terus ya. Kamu akan menemukan kelahiran kembali dirimu yang baru, yaitu dirimu yang tidak lagi setoksik karena teracuni oleh orang-orang toksik. Kamu tidak lagi mandek-mandek lagi karena pikiran kamu sudah dibuka oleh alam semesta berkat dari masalah-masalah yang sudah kamu lewati kemarin ya. Jadi dengarkan intuisi kamu ya, karena itulah yang akan membawa kamu pada pencerahan hidup ya, hidup jalan terang kamu ya. Kejujuran yang menjadi kebiasaan membawa kehormatan ya. Kebohongan yang menjadi kebiasaan membawa kesengsaraan. Jadi tetaplah jujur ya, jangan kontaminasi dengan orang-orang yang enggak jujur ya. Karena biarkan saja mereka yang sudah memanipulasi kamu, mereka sudah membohongi kamu, menipu kamu, biarkan saja, dengan sendirinya mereka akan jatuh kok ya. Roda bumi ini berputar ya, bumi ini berputar ya, roda kehidupan pun berputar. Kadang orang di atas mereka lagi mereka bisa aja melakukan kita seenak maunya gitu ya, sesuka hatinya ya. Mereka masih didukung dengan posisinya mereka saat itu, tetapi ada saatnya Tuhan membalikkan keadaan dan kamulah yang akan berada di atas, dan mereka tak berdaya lagi untuk bisa menipu kamu, manipulasi kamu ya. Itu jalan untuk kita menemukan kekuatan untuk tidak lagi dimanipulasi adalah yaitu kita berproses, dicuci dengan kekecewaan tadi, perbuatan-perbuatan yang tidak adil tadi, baru kita menemukan sebenarnya adalah proses ya, untuk kita menemukan diri kita yang kuat, diri kita yang tinggi itu. Karena kalau nggak dari situ ya, kalau kita tidak paham bahwa ternyata di dunia ini tidak semua harus orang kita percaya, sekalipun itu dia di depan kita baik gitu ya. Karena ya kita harus merasakan kekecewaan dari orang terpercaya, kita harus merasakan pengkhianatan dari orang yang kita cintai, supaya kita paham bahwa hidup ini tuh ternyata nggak seindah yang atau sesuci ya. Di dunia ini tuh nggak ada yang sesuci pemikiran kita gitu, setulus hati kita gitu. Nggak ada orang yang sesuci pemikiran kita, sebersih pemikiran kita. Jadi yang kita anggap orang itu tulus belum tentu mereka tulus. Kita anggap mereka bersih, ternyata mereka itu toksik gitu ya. Jadi tetaplah jujur, jangan terkontaminasi, jangan terdistraksi, jangan terpengaruh, jangan terprovokasi. Biarkan mereka dengan dirinya yang seperti itu, karena akhirnya kejujuran yang menjadi kebiasaan membawa kehormatan ya, dan kebohongan yang menjadi kebiasaan akan membawa kesengsaraan. Mereka akan sengsara sendiri dengan sikap-sikap buruknya, sikap-sikap toksiknya akan menjatuhkan mereka sendiri ya, akan binasa mereka. Dan kamu yang tetap jujur, maka kamu akan diangkat derajatmu dan kamu akan dihormati. Dan mereka yang pernah membohongi kamu, menipu kamu, menjatuhkan kamu ya, merendahkan kamu, itu yang akan terpojok sendiri. Mereka yang akan mendapatkan karma buruk ya, itu karma pahit ya. Menyesal, mereka akan menyesal, tapi sudah terjadi, sudah mereka lakukan seburuk itu. Jadi ya malu lah ya, nanti mereka akan merasa malu. Mereka akan sering kepo ya, Facebook kamu, Instagram kamu, pokoknya SW kamu dikepoin terus, kayak mencari tahu tentang perkembangan hidup kamu gimana ya. Jadi jangan terlalu diuber ya tentang keberhasilan kamu, kehidupan kamu tuh jangan terlalu dipamerin gitu ya. Jangan terlalu dikuak ya, diam-diam baik gitu ya. Karena terlalu banyak orang yang akan sirik sama kamu ketika kamu mulai sukses. Coba kalau kamu ingin tahu kenapa siapa aja yang bakal sirik sama kamu, lihatlah ke belakang ya. Kemarin siapa aja yang nggak suka, yang suka mengecewakan kamu, yang suka bicaranya nyindir-nyindir, yang suka bicaranya suka
membuat kamu ngerasa down gitu. Itu orang-orang yang sirik sebenarnya ya. Gitu. Tetaplah baik, tetaplah jujur, karena kamu nggak pantas untuk menjadi seperti mereka gitu. Ya. Oke, kita masuk ke inisial ya. Zodiaknya dulu ya. Zodiak mereka yang bakal terkoneksi dengan kamu nantinya, yang akan menjadi jodoh atau pasangan kamu seumur hidup ya, atau kalian yang akan langgeng dalam rumah tangga. Ini pasangan kalian, kita minta 6 ya. 6 ya. Ada Sagittarius, Gemini, Capricorn, Libra, Virgo, dan Leo. Ya, ini Sagittarius, Gemini, Capricorn, Libra, Virgo, dan Leo. Oke, kita cek dulu untuk inisial dan angka tanggal lahir serta usia dan angka keberuntungan, yaitu angka kembar ya. Yang sering kalian lihat yaitu kalau angka kembar itu kalian lihat sering berulang kali dalam satu hari atau beberapa kali, itu berarti sudah ada tanda-tanda titik terang kamu menemukan jawaban dari doa kamu dan harapan kamu. Ini tanggal lahir dan usia dulu ya. Misalnya ini kalau ada angka 2 ini ya, 17 itu kalau kamu sering lihat beberapa kali, misalnya saat ini kamu melihat 17 di HP kamu, di arloji ya, di jam yang tampak di HP kamu, atau di jam dinding, atau angka apa aja, di mana saja kamu lihat tuh 17 habis itu kamu lihatnya 70 45 45. Nah, itu berarti sudah tanda-tandanya kamu menemukan titik terang dalam hidup kamu atau jawaban dari dan doa dan harapan kamu ya. Ini angka 17 berarti ini bisa usia, bisa tanggal lahir ya. 45 so pasti usia. 70 usia. 24 tanggal bisa usia, 28 tanggal bisa usia, 14 tanggal, 75 usia, 21 tanggal dan usia, 7 tanggal lahir, 1 tanggal lahir, 15 tanggal lahir, 27 tanggal bisa usia, 40 usia, 25 usia bisa tanggal, 5 tanggal, 30 bisa usia bisa tanggal lahir, 3 60 usia, 49 11 6 12 65 9 23 50 35 22 dan 13. Untuk inisial nama, ini huruf diantara nama kalian ya. Bisa huruf awal, bisa huruf tengah atau di pinggir-pinggir. Ada huruf G, ada A, L, E, nanti di screenshot dan di zoom ya. E, S, I, O, Z, N, W, R, H, F, Q, T, U, M, J, D, X, Y, B, P. Oke, demikian pembacaan saya untuk kalian ya. Semoga ini resonate, semoga terijabah seperti yang kamu harapkan, yang seperti yang kamu doakan ya. Jangan lupa dibagikan kepada sesama zodiak atau zodiak lain. Kali aja yang kalian bagikan itu mereka tuh bisa mendapatkan nomor saya, karena mereka pingin curhat, pingin ungkapkan semua
kegalauan mereka atau pingin ya konsultasi karena mereka lagi mumet, lagi putus asa, kan dengan begitu kalian sudah membantu jiwa-jiwa yang sedang terpuruk, sedang terluka atau sedang hampir bunuh diri kali ya. Dan itu akan menjadi amal baik untuk kalian di sepanjang hidup kalian. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.